Anda kembali menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Rama Soekarta, pemirsa. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Senin hari ini. Dan kita akan berdialog bersama dengan sejarawan Asep Kambali untuk mengetahui bagaimana sebenarnya riwayat hidup dari almarhum Tri Sutrisno. Selamat siang, Pak Asep. Ya, selamat siang, Mas Rama. Ya, Pak Asep, ini situasi kita pada hari ini memang begitu. Situasi kita pada saat ini memang Indonesia tengah berduka pastinya ya, Pak Asep, terkait dengan meninggalnya salah satu tokoh bangsa, yaitu adalah almarhum Tri Sutrisno yang bukan hanya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia, tapi juga karirnya sangat gemilang di dunia kemiliteran. Pak Asep, bisa diceritakan bagaimana latar belakang keluarga dan juga masa kecil dari almarhum Tri Sutrisno pada selama masa hidupnya? Apakah sebenarnya almarhum ini benar berasal dari keluarga yang sederhana, yang humble seperti itu, Pak Asep? Ya, terima kasih Mas Rama. Selamat siang. Ya, jadi memang ada banyak fakta dari sosok Jenderal Tri Sutrisno ini, ya, almarhum betul dari keluarga yang barangkali keluarga sederhana, ya, keluarga tidak mampu, yang memang semasa hidupnya berpindah-pindah. Dan hal yang paling yang saya pelajari, ya, sebenarnya masyarakat bisa menelusuri beliau dari berbagai buku, ya, apalagi di era sekarang. Yang pertama adalah beliau anak dari seorang sopir ambulans, gitu ya. Jadi kemudian beliau bersama keluarga jadi mengikuti orang tua karena agresi militer Belanda. Beliau kemudian mengungsi, ya, dari Surabaya ke Mojokerto dan kemudian ke Kediri. Nah, di sanalah beliau kemudian seperti anak kecil biasanya, ya, beliau bermain, tetapi ada satu hal di sela-sela bermain itu adalah beliau berdagang, gitu ya. Beliau menjadi seorang loper koran, beliau berjualan air mineral, gitu ya. Waktu itu memang belum ada seperti sekarang, ya, air mineral dalam kemasan, ya. Beliau jual air mineralnya di dalam kendi, gitu ya. Nah, hingga berjualan makanan, ya, hal-hal lain yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat saat itu dan bisa menghasilkan uang. Nah, jadi itulah salah satu kehidupan, dan ini juga mirip dengan kehidupan saya waktu kecil, ya, seorang pedagang gitu. Saya juga keliling gitu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi menarik beliau adalah waktu usia 13 tahun beliau sudah berbaur dengan satu batalion namanya Batalion Pancawati. Nah, jadi karena beliau belum cukup umur, gitu ya, untuk menjadi prajurit, beliau ditugaskan menjadi pesuruh, gitu ya, membersihkan sepatu tentara, ya, menjadi kurir intelijen, gitu. Jadi beliau ini sejak usia 13 tahun sudah aktif di lingkungan kemiliteran, gitu. Meskipun memang karena tadi belum cukup umur, ya, beliau kemudian aktif menjadi semacam pembantu tentara, gitu. Nah, saya kira inilah mental ketangguhan, ya, mental seorang almarhum Tri Sutrisno yang bisa memberikan kepada kita gambaran bahwa menjadi seorang anak muda, gitu ya, menjadi survival, gitu, bertahan di era di zaman itu, gitu, dan berbeda dengan kita hari ini. Nah, bagaimana waktu itu patriotisme anak muda juga digambarkan dari sosok almarhum ini, gitu ya, di era revolusi fisik, ya, di era agresi militer. Nah, yang tidak kalah menarik dari jasa dan perjuangan beliau adalah saat operasi Ganesha, gitu ya. Jadi alih-alih beliau mengusir gajah, justru beliau menyelamatkan gajah, ya, menggiringnya hingga sejauh 70 km. Ya, beliau bersama Menteri Lingkungan Hidup waktu itu ada Emil Salim, ya, dan Letkol IGK Manila, gitu. Beliau 3 orang inilah yang memimpin operasi Ganesha yang menyelamatkan gajah-gajah di Sumatera Selatan, gitu. Nah, jadi sebanyak 232 gajah diselamatkan dan sejauh 70 km, ya, upaya untuk penyelamatan itu. Nah, saya kira
ini jarang terekspos ya, bahwa beliau juga adalah seorang yang peduli lingkungan gitu. Nah, dinamika politik di tahun 90-an memang ini kemudian beliaulah yang dicalonkan gitu ya, menjadi seorang wapres, dan saat itu sebelum menjadi wapres, beliau juga sempat menjadi ajudan gitu ya, menjadi ajudan dari Presiden Soeharto ya di tahun 80-an ya, di tahun 80-an, kemudian menjadi wakil presiden di tahun 90-an. Nah, kemudian juga beliau menjadi dekat dengan figur Soeharto itu juga tidak terlepas dari karir militernya gitu ya. Nah, beliau ini setelah itu ya, sebelum menjadi wapres, beliau pernah menjadi Pangdam Jaya gitu ya, menjadi Kasat gitu, dan Panglima ABRI gitu. Nah, baru kemudian beliau menjadi wakil presiden setelah itu. Saya kira fakta-fakta itu betul bahwa beliau adalah seorang militer gitu yang sangat sederhana, dan bahkan hingga ujung pengabdiannya sampai hari ini, beliau meninggal tadi pagi, beliau menjadikan kita ya sumber keteladanan bagi kita gitu, karena beliau masih bekerja untuk negara, menjadi penasehat gitu ya di BPIP gitu sampai hari ini. Jadi beliau masih tetap bekerja. Beliau menyuarakan nilai-nilai luhur tentang Pancasila gitu. Beliau memberikan teladan pada kita gitu, yang beliau mengatakan bahwa sampai kapanpun ya ada saatnya ya, kita untuk berhenti gitu, tapi ada saatnya juga kita bisa mundur dengan lapang dada. Jadi kebersadahan beliau ini saya kira menjadi teladan bagi kita, Mas Amar. Baik, menarik sekali tadi Pak Asep mengatakan bahwa sejak kecil sebenarnya almarhum Tri Sutrisno ini sudah familiar dengan dunia militer, yang berawal dari mungkin menjadi pembantu atau asisten ya, Pak Asep, dengan membersihkan sepatu dari para anggota militer pada saat itu. Mengingat almarhum ini kan lahir pada tahun 1935, Indonesia merdeka pada 1945. Artinya sebenarnya masa kecil almarhum ini dihabiskan dengan melihat bagaimana situasi di Indonesia sebelum, ketika, dan sesudah kemerdekaan seperti itu. Betul. Kira-kira apakah hal tersebut juga menjadi faktor bagi almarhum nantinya memiliki passion yang sangat besar terkait dengan dunia militer dan juga perjuangan Indonesia? Tapi Pak Asep, sebelum dijawab, kita akan melihat bagaimana kondisi di lapangan terlebih dahulu. Kita akan bergabung dengan jurnalis Berita 1 Teresia Silalahi dan juru kamera Rangga Samudra yang saat ini berada di rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini dari rumah duka almarhum Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang baru saja wafat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada pagi hari ini, yang juga menjadi kabar duka bagi masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa almarhum Tri Sutrisno sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk memperjuangkan Pancasila dan juga memiliki karir yang gemilang di dunia militer sebelum kemudian memiliki klimaks dari karirnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Dan pemirsa, kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kami, jurnalis Berita 1 Teresia Silalahi yang berada di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Tere. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan sejarawan Bapak Asep kembali. Pak Asep? Ya, Pak Asep, tadi kita sudah berbincang terkait dengan masa kecil dari almarhum Tri Sutrisno yang tadi Anda katakan bahwa memang selain memang sudah mandiri, sudah berjualan air di kendi seperti itu sejak kecil, namun juga almarhum ini memiliki
masa kecilnya juga dihabiskan dengan melihat seperti itu ya secara langsung dan juga tidak langsung bagaimana sebenarnya dunia kemiliteran Indonesia sebelum merdeka, saat kemerdekaan dan juga setelah merdeka. Apakah kira-kira ini juga menjadi fondasi bagi almarhum untuk memiliki passion yang sangat kuat di dunia militer dan juga perjuangan Pancasila di Indonesia, Pak Asep? Ya, memang nasionalisme dan patriotisme dari almarhum tidak dapat kita ragukan lagi dalam konteks bagaimana beliau mencintai, ya, menyayangi bangsa Indonesia dan negara Indonesia ini. Seorang jenderal yang sangat bersahaja dari keluarga yang sederhana, yang hidup dari berbagai zaman, dari zaman kolonial, ya, zaman revolusi, ya, kemerdekaan, sampai perang Pasifik, agresi militer, sampai era Soekarno, ya, era Soeharto, sampai era reformasi sampai hari ini, dan beliau tetap berkarir di dunia militer. Nah, ada satu hal yang mungkin banyak orang atau banyak pemimpin hanya bisa bertahan di dalam satu periode tertentu politik misalnya, tapi beliau bisa hidup di berbagai era, di berbagai zaman sampai hari ini. Beliau tetap mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa pemimpinnya, gitu ya. Beliau bisa hadir terus-menerus sampai hari ini di melayani negeri, ya, menjadi seorang saya kira pejabat militer itu tidak berakhir meskipun beliau sudah pensiun, gitu ya. Artinya semangat kemiliteran beliau juga tidak berakhir. Saya kira juga beliau aktif di Dewan Harian Nasional, gitu ya, di DHD. Saya kerap bertemu beliau setiap tahun dalam kegiatan Napaktilas